ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena hanya dengan nikmat darinya kita bisa melaksanakan kewajiban kita terhadapnya. Laula Allah mahtadaina wala shallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak dapat hidayah, kita tidak bisa salat, dan kita tidak bisa bersedekah. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azzakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa wasiat-wasiat para ulama dahulu maupun sekarang terkait dengan anjuran untuk kokoh di dalam memegangi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, memegangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita tahu bahwa ujian-ujian yang dihadapi manusia dalam kehidupan mereka begitu banyak. Ujian yang bernuansa syahwat ataupun yang bernuansa syubhat. Dan yang bernuansa syubhat jauh lebih parah, lebih berbahaya. Para ulama rahimahumullah, bahkan sebelum mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari berbagai macam syubhat, kelompok dan pemikiran yang bisa membuat seseorang jauh daripada agama, jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita di zaman-zaman yang keadaan jauh lebih jelek dibanding yang sebelumnya, apalagi dibanding zaman dulu, apalagi terus ke atas zaman-zaman sebelumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek darinya. Oleh karenanya kita yang hidup di zaman-zaman belakangan ini harus menyadari bahwa ujian-ujian yang kita hadapi begitu banyak,
Demikian pula kelak di kemudian hari anak-anak kita mungkin akan menghadapi yang lebih jelek, yang lebih berbahaya, yang lebih menggelincirkan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan badiru bil a'mal, segera beramal cepat-cepat, fitanan ka qita'il lailil mudlim, untuk menghindari fitnah-fitnah yang begitu gelap bagaikan potongan-potongan malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari mukmin, di sore hari jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore hari mukmin, pagi harinya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ia jual agamanya, ia korbankan agamanya demi mendapatkan aradin minad dunya, harta benda dunia. Ahibati fillah rahimakumullah, Nabi SAW dalam banyak hadis, di samping apa yang kita sebut, mewanti-wanti kita sebagai umat beliau dari berbagai macam fitnah. Oleh karenanya yang diwasiatkan oleh para ulama yang mereka pahami daripada sunnah-sunnah Nabi SAW lalu disampaikan kepada kita merupakan nasihat yang sangat berharga, nasihat dari orang-orang yang nasih, amin, betul-betul punya keinginan yang baik, amanah, para ulama ahli sunnah yang ingin menyelamatkan umat daripada berbagai macam bahaya. Bukan nasihat mereka karena ingin sesuatu dari umat dalam bentuk sanjungan atau pemberian, tidak. Mereka tidak mengharapkan itu semua. Tapi mereka menasihati umat dalam rangka menjalankan tugas yang Allah tugaskan pada mereka dan untuk mengamankan umat dari berbagai macam fitnah-fitnah atau ujian cobaan yang bisa menggelincirkan umat daripada jalan yang lurus. Ahibati fillah rahimakumullah, tidak kurang-kurangnya mereka menulis nasihat-nasihat tersebut dalam buku-buku mereka. Perbendaharaan umat Islam yang begitu berharga, namun disayangkan tidak setiap orang Islam tahu, bahkan terlalu sedikit yang tahu hal itu. Tulabul ilm, bahkan tulabul ilm lebih sedikit lagi yang tahu. Kitab-kitab para ulama seperti Al-Syari'ah karya Al-Ajurri, Al-Ibanah karya Ibnu Battah, Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah Al-Lalaka'i, dan yang semacam itu, Kitab Sunnah karya Imam Ahmad, karya Ibn Abi Asim dan yang lain-lain yang memuat nasihat-nasihat para ulama. Tapi amat sedikit yang membaca kitab-kitab itu, amat sedikit yang membacanya dan mengambil faedah daripadanya. Mau tidak mau kita harus mengakui kekurangan kita. Kita yang gemar membaca terkadang hanya membaca buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama belakangan. Kalau mereka di atas sunnah, bagus. Namun ada yang harus juga kita perhatikan, yaitu kitab-kitab para ulama tersebut. Oleh karenanya para ulama mewasiatkan kita agar tidak lupa membaca buku-buku mereka. Karena dengan membaca buku-buku mereka akan menumbuhkan semangat untuk i'tisam bi kitabillah, untuk berpegang teguh dengan kitabullah,
untuk istiqamah di atas sunnah. Kita seolah-olah bisa menjiwai apa yang mereka alami. Mereka hidup suatu zaman yang terkadang mereka rasakan bagaimana banyaknya bid'ah. Walaupun di zaman sekarang tentu lebih banyak, tapi dengan membaca nasihat-nasihat mereka, kita merasakan betapa kokohnya mereka, betapa kuatnya mereka, dan betapa bahayanya bid'ah-bid'ah yang mengelilingi mereka. Nah, hal semacam itu membuat kita semangat, membuat kita istiqamah, membuat kita ingin mencontoh mereka para ulama kita. Namun ketika kita jauh dari buku-buku tersebut, mungkin manhaj yang kita miliki sedikit demi sedikit sudah melemah, atau bahasa kita loyo, sehingga kita tidak lagi kokoh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahibati fillah rahimakumullah. Banyak orang yang bisa berbicara, pandai berbicara, diberi kemampuan di dalam mempengaruhi orang melalui gaya bicara. Namun apakah yang seperti itu adalah sosok seorang ulama yang mengikuti para pendahulu kita, as-salafus salih? Ternyata kepandaian seseorang dalam bicara bukanlah ukuran. Coba kita lihat para ulama kita yang bila nizam tanpa perselisihan kita mengakuinya sebagai ulama. Semacam Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, imam di abad ini. Nah, beliau tidak seperti orang-orang yang pandai bicara dalam berkhutbah dengan suara yang lantang, membakar semangat. Tidak begitu. Namun beliau betul-betul seorang yang alim, bila nizam, tanpa ada perselisihan, dan orang yang betul-betul membimbing umat dan nasih. Syekh Al-Albani yakni juga kurang lebih benar. Namun ilmu yang keluar dari ucapan-ucapan mereka, bimbingan, nasihat. Oleh karenanya, kalau kita tengok di zaman dulu, orang-orang ahli bid'ah juga ternyata mereka diberi kemampuan di dalam berbicara. Macam Amr bin Ubaid, orang yang ahli bicara. Tapi siapa dia? Ternyata seorang tokoh Mu'tazilah. Ya. Karena itulah para ulama rahimahumullah memberikan kepada kita sebuah pengertian siapakah sebetulnya para ulama yang patut kita ambil bimbingannya, yang kita ingin meniti jalan mereka, mengikuti jalur yang telah mereka lalui, agar kita selamat sebagaimana mereka selamat, agar kita mengikuti sunnah Nabi dengan benar sebagaimana mereka mengikuti sunnah Nabi dengan benar, agar kita jauh dari bid'ah sebagaimana mereka jauh dari bid'ah dan memperingatkan bid'ah-bid'ah dan ahli bid'ah. Syekh Abdul Salam Bardis dalam sebuah ceramahnya yang kemudian dibukukan memberikan kepada kita kesimpulan siapakah sesungguhnya yang disebut dengan ulama. Beliau mengatakan, setelah menyebutkan dengan bikulli sarahah, kata beliau, sangat terus terang, saya katakan bahwa orang yang betul-betul memiliki kriteria yang pantas dengannya disebut ulama sangat sedikit. Beliau mengatakan seperti itu. Padahal beliau sendiri seorang alim
Dan beliau mengatakan seperti itu. yakni ternyata tidak mudah kita mendapatkan seorang alim yang betul-betul memiliki kriteria seorang alim. Lalu beliau menyebutkan bahwa mereka adalah man tawalla bil ilmi syar'i wa alamma bimujmali ahkamil kitab was sunnah. Seorang yang betul-betul menguasai, kurang lebih begitu kita artikan, ilmu syar'i dan mendalami hukum-hukum Alkitab dan Sunnah secara umum, arifan bin nasikh wal mansukh, dengan betul-betul mengetahui mana hukum yang nasikh yang menghapus, mana hukum yang mansukh yang dihapus, wabil mutlaq wal muqayyad, dan betul-betul mengetahui mana hukum yang sifatnya itu mutlak diamalkan secara mutlak, mana hukum yang muqayyad diamalkan secara terkait, wal mujmal wal mufassar, mana hukum yang masih global perlu penafsiran, mana hukum yang mufassar sudah jelas. Wattala'a aidha ala aqawil salaf, dan dia juga mengetahui benar pesan-pesan para ulama salaf dan ucapan-ucapan mereka bima ajma'u alaihi wa ikhtalafu fihi, pada apa yang disepakati oleh mereka dan apa pula yang mereka masih berselisih padanya. Nah, ini secara keilmuan, bahwa seorang alim adalah memiliki kapasitas ilmiah yang semacam itu. Tentu yang seperti ini membutuhkan ilmu yang sangat luas. Oleh karenanya, seperti yang beliau katakan, untuk mendapatkan kriteria tersebut jarang seorang yang mencapai derajatnya. Di samping itu, seorang dikatakan sebagai alim yang betul-betul alim bukan hanya dilihat dari sisi kapasitas ilmiah, seperti diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Ushulus Sittah, dan juga bisa dilihat pula isyarat-isyarat dan keterangan dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fadl Ilmi Salaf 'ala al-Khalaf, bahwa seorang alim adalah yang betul-betul takut kepada Allah Azza wa Jalla. Alimun billah wa bihududillah, bukan hanya tahu tentang hukum hudud, tapi juga alimun billah, tahu tentang Allah sehingga takut kepada Allah. Oleh karenanya seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu khasyatullah, ilmu itu takut kepada Allah. Bukan hanya orang tahu informasi hukum, tidak, tapi itu menumbuhkan pada dirinya khasyatullah dimanapun dia berada dan kapanpun, takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia pun mengamalkan berikutnya, mengamalkan ilmu yang dia ketahui dan menjadi teladan bagi umat dengan ilmu dan amalan yang dia lakukan. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, silsilah para ulama masa demi masa. Dari buku-buku biografi kita bisa mengetahuinya siapakah yang berjalan di atas sunnah dari kalangan para ulama dan orang-orang yang berilmu. Nah, di masa ini mereka yang
jelas disebutkan oleh para ulama sebagai para imam Ahlus Sunnah di masa ini, semacam Syekh bin Baz yang tadi kita sebutkan, Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin. Mereka itu adalah para kibar, ulama-ulama besar di masa ini. Dan para ulama yang juga berjalan bersama mereka, satu manhaj dengan mereka, dari para ulama yang masih hidup, semacam Syekh Rabi', hafizahullah, Syekh Fauzan, Syekh Muqbil yang juga telah meninggal rahimahullah. Nah, ini garis mereka sama, berjalan beriringan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahibati fillah rahimakumullah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita untuk mengambil bimbingan agama dari orang semacam mereka agar kita dapat berkah. Apa itu berkah? Kebaikan. Terutama kebaikan dalam bidang agama ini, istiqamah. Makanya beliau sabdakan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama akabir, ulama-ulama kalian yang besar. Ya. Itu jalan kita kalau begitu. Ini cahaya dari Nabi yang beliau berikan kepada kita untuk kita berjalan dengan cahaya tersebut di dalam kegelapan, kebodohan, kebid'ahan dan berbagai macam penyimpangan. Ini lampunya. Ma'a akabirikum, bersama akabir, ulama-ulama besar di antara kalian. Oleh karenanya dahulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilm an akabirihim. Orang-orang masih tetap akan baik, bagus selama mereka mengambil ilmu dari akabir, ulama-ulama besar. Fa idza akhaduhu min asagirihim wa syirarihim halaku. Tapi kalau mereka sudah mengambil ilmu dari as-saghir, orang-orang kecil, wa syirarihim, orang-orang jelek, halaku, mereka akan binasa. Nah, kalau begitu, di sini letak kebaikan yang kita cari-cari. Di mana itu? Ma'a akabirikum. La yazalu nas khair ma akhadul ilm an akabirihim. Ketika seorang mengambil ilmu dari al-akabir. Abdullah bin Mas'ud bukan hanya seorang sahabat saja, tapi faqih, termasuk ulamanya sahabat. Kalau kita lihat bagian buku ulama menyebutkan tabaqat, tingkatan-tingkatan para sahabat dari sisi ilmu. Abdullah bin Mas'ud bukan sahabat biasa, tapi termasuk ulamanya sahabat. Tentu orang yang sangat berpengalaman. Ini nasihat beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan dari beliau. Beliau mengatakan, qad alimtu mata salahun nas wa mata fasaduhum. Aku tahu kapan akan baiknya orang-orang dan kapan rusaknya mereka. Idza jaa al-fiqhu min qibali as-saghir ista'ta 'alayhi al-kabir wa idza jaa al-fiqhu min qibali al-kabir tabi'ahu as-saghir fahtadaya. Rusaknya orang itu
kalau suatu pemahaman agama datang dari orang yang kecil, padahal orang yang besar, ulama besar saja terkadang merasa sulit pada perkara tersebut. Tapi ini justru as-saghir, orang yang kecil berani berfatwa dalam hal itu, atau dia memahamkan orang dengan pemahaman dia dari dirinya. Tapi bila pemahaman agama ini datang dari al-kabir, ulama besar, lalu yang kecil ikut mengikutinya, ikut menyebarkannya sebagai penyambung dari ulama yang besar, ihtadaya, keduanya dapat hidayah semua, baik semua. Jadi ini kuncinya kita untuk mendapatkan suatu kebaikan. Kita yang mungkin yakni sangat jauh dari para ulama dari sisi ilmu, amal, dakwah, khasyah, kewajiban kita kalau begitu mengikuti. Ya, kalaupun kita mau menyampaikan, jangan sesuatu yang baru dari pribadi kita, tidak. Ambil kata mereka, kita bantu para ulama menyampaikan. Kalau begitu dapat hidayah semua. Tapi kalau kita ngambil dari as-saghir, na'udzubillah, disitulah letak kecelakaan. Disitulah letak kebinasaan. Kebinasaan dalam bidang agama, kesesatan artinya. Dan terus sampai kepada na'udzubillah bisa jadi neraka Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah. Nah, inilah perlunya kalau gitu kita berhati-hati di dalam kita talabul ilm, mengambil ilmu. Apalagi di zaman sekarang ini berbagai fasilitas ada. Ya. Dengan adanya misalnya internet, orang yang ingin belajar agama nggak ngerti cara bagaimana belajar agama, buka internet sudah, tanya sama mbahnya, Mbah Google, apa hukumnya ini, keluar langsung. Siapa yang nulis nggak tahu, mungkin orang Syiah yang nulis, ya mungkin orang Sufi yang nulis, ya apalagi sekarang dengan HP bisa mengakses itu. Ini dari dunia internet, dari radio, dari televisi, dari berbagai macam fasilitas, ya, dari SMS. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana menuntut ilmu, na'udzubillah, bisa sesat. Pinginnya sudah baik, sudah saya ingin belajar agama, ingin lebih konsentrasi, ingin jadi orang baik, tapi nggak tahu apa tahapannya, kepada siapa belajar, akhirnya malah bisa jadi sesat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah perlunya kita mengetahui bimbingan para ulama. Dan subhanallah, sejak dulu-dulu ulama sudah membimbing. Bahkan Nabi, dan tentu Nabi membimbing dalam hal yang penting ini. Ya, Nabi memperingatkan dari Qadariyah. Berarti jangan belajar sama Qadariyah. Nabi memperingatkan dari Khawarij. Kalau begitu juga jangan belajar dari Khawarij. Nabi memperingatkan dari orang-orang yang mengikuti mutasyabihat, ayat-ayat yang belum jelas. Kalau gitu jangan belajar dari mereka. Nabi memperingatkan dari bid'ah. Kalau begitu jangan belajar dari siapa? Ahli bid'ah. Ya. Dan yang semacam itu banyak dari Nabi. Makanya para sahabat, para tabi'in juga memperingatkan umat dalam hal tersebut. Ucapan Muhammad bin Sirin yang masyhur, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata beliau? Inna hadzal ilm din. Ilmu ini adalah agama, agama kalian. Ya. Kita ini sholat berdasarkan apa? Ilmu kan?
Kita ini berkeyakinan tentang Allah dengan apa? Dengan ilmu. Kita ini berkeyakinan tentang Nabi dengan ilmu. Kita ini salat dengan ilmu, zakat, puasa, haji, semuanya dengan ilmu. Jadi ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilm din. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi lihat dulu, periksa dulu, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dengan kata lain, periksa dulu mau belajar sama siapa. Ya, lihat dulu siapa yang mau dijadikan guru. Ini lebih penting daripada kita mau makan di mana. Ya. Karena ulama dulu mengatakan apa? Butuhnya umat manusia kepada ilmu lebih daripada butuhnya kepada makanan. Makanan kita nggak makan, nggak apa-apa, ya. Dalam waktu sekian jam, sehari kan 3 kali makan, kurang lebihnya. Kalau ilmu, butuhnya kita kepada ilmu tiap saat. Antum duduk ilmu apa enggak? Butuh. Menghindari duduk yang nggak boleh, ya kan? Ya, duduk gini, boleh. Butuh ilmu kalian duduk. Sekarang duduk dalam thalabul ilm, butuh ilmu apa enggak? Butuh keikhlasan. Ya, nanti keluar butuh lagi pada ilmu. Mau keluar tuntunan yang bagus, ke kamar mandi butuh ilmu. Ya, mau wudu nanti butuh ilmu. Setiap saat butuh ilmu, sampai dari bangun tidur ke tidur lagi. Jadi ini lebih penting daripada urusan duniawi. Makanya tadi kita katakan, ya, siapa yang mau mengajari kita harus kita ketahui, harus kita pelajari. Lebih penting daripada kita mengatakan atau bertanya, kita mau makan di mana. Urusan makan gampang, perut gampang. Tapi urusan din tidak bisa digampangkan. Ini urusan yang sangat penting dan sangat pokok. Ini adalah kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang. Bahagiaan atau kesengsaraan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, nasihat-nasihat para ulama jangan kita anggap sebagai angin lalu, atau hanya itu sebagai kata mutiara, tapi kita nggak pernah mengambil mutiara itu. Ya, jadikan mutiara-mutiara kata dari para ulama menghiasi amal kita, menghiasi kehidupan kita. Wasiat-wasiat yang mereka tuangkan dalam buku-buku itu bukan sebagai bacaan dan kenangan, tapi itu sebagai pokok-pokok ajaran yang harus diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian ketika tadi ulama memperingatkan kita daripada as-saghir, siapa sungguhnya as-saghir ini? Secara bahasa ayat itu kita artikan kecil. Kecil apanya? Nah, apa umurnya, fisiknya, ya mungkin punya pengaruh. Tapi apa sebetulnya makna al-asghir sebagaimana dipahami para ulama? Kembali kita minta bimbingan ulama. Ya, karena Nabi memperingatkan dalam suatu hadis, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilm 'inda al-asghir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, ya, ilmu diambil, dipelajari dari asghir. Bukan lagi belajar kepada akabir yang di situ keberkahan. Bukan lagi belajar kepada akabir yang di situ kebaikan. Tapi belajarnya kepada asghir, ya sudah akhir zaman belajarnya kepada asghir, kacau zaman. Ini min asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, siapa itu al-asghir? Apa bimbingan ulama? Apa penafsiran mereka? Nu'aim bin Hammad, makanya Nu'aim bin Hammad menyebutkan
bahwa Abdullah bin Mubarak ditanya, Abdullah bin Mubarak Amirul Mukminin bil hadis, seorang ahli hadis, seorang mujahid. Man al-asawir? Siapakah yang dimaksud dengan al-asawir? Qala alladzina yaquluna bi ra'yihim, yaitu orang-orang yang mengatakan sesuatu, yakni dalam agama ini bi ra'yihim, dengan pendapat akal mereka. Ya. Dari diri mereka sendiri atau nukil dari orang lain yang juga dari ra'yu, pendapat akal. Nah, ini yang dimaksud. Jadi ashabur ra'i, kata ulama dulu, ara atau sebagian ulama menyebutnya yang biasa mengatakan ar-ra'aita atau madza tara, atau yang makna dengan ar-ra'aitiyin, yakni apa pendapatnya. Dan ditanya pendapat pribadi. Sebagian ulama mengatakan jangan kamu duduk-duduk yang bersama orang-orang yang seperti ini, karena sekedar pendapat-pendapat pribadi yang diungkap. Nah, orang yang seperti ini al-asawir, menurut saya begini, hanya dari pendapat aku, tidak dari ulama ahli sunnah yang mengambil dari Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan para sahabat. Fa'amma saghirun yarwi an kabirin falaysa bisaghir. Selanjutnya Abdullah bin Mubarak mengatakan, kalau ada saghir, yakni dia muda, ya, dan dia meriwayatkan dari yang besar, dia hanya menukil dari yang besar, dia dapat dari yang besar, ulama besar, falaysa bisaghir, bukan ini yang dimaksud dengan saghir di dalam hadis. Ya. Demikian penafsiran Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, jadi kalau begitu, dengan kata lain, as-saghir adalah ahli bid'ah. Bid'ah itu asalnya dari mana? Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Bid'ah itu dari istihsanat, anggapan-anggapan baik orang-orang tertentu, bukan dari Quran dan hadis. Ya. Kalaupun berdalil dengan ayat Al-Quran ataupun hadis, terkadang itu hanya sebagai apa? Ya, yang mereka pakai untuk mengesahkan menurut mereka. Tapi sebetulnya intinya adalah dari istihsanat, anggapan-anggapan baik dari akal pikiran mereka. Nah, ini ahli bid'ah. Inilah as-sabir. Disebutkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam fi ta'wil hadha al-khabar an Ibn Mubarak annahu kana yadhhabu bil asagir ila ahli al-bid'ah wa la yadhhab ila as-sin. Qala Abu Ubaid hadha wajh. Abu Ubaid menanggapi ucapan Abdullah bin Mubarak bahwa menurut Abdul Mubarak sughr, kecil di sini yakni ahli bid'ah, bukan kecil dari sisi umur. Kata Abu Ubaid, ini salah satu sisi penafsiran hadis tersebut. Ya. Ibnu Qutaibah rahimahullah menyebutkan bahwa umur juga bisa jadi punya peran. Yang inti adalah dalam hal tadi, ra'yu, akal pikiran atau bukan, sunnah, Quran atau bukan, itu yang inti. Namun sin, umur terkadang punya peran, walaupun tidak secara mutlak. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Nabi SAW mensifati orang-orang khawarij hudatsaul ajnad, orang-orang yang masih muda-muda. Tapi diiringi dengan itu sufahaul ahlak, bodoh pikirannya. Jadi bukan semata-mata hudatsaul ajnad, muda umurnya, tapi beriringan dengan itu
bodoh akalnya. Nah, kalau ini sudah campur antara kebodohan dalam agama dan semangat muda, apa yang terjadi? Ya kekerasan, jelas. Semangat muda yang berapi-api tidak diiringi dengan akal yang jernih, yang matang, ditumpangi dengan kebodohan atau menunggangi kebodohan. Jadi itu khawarij, kekerasan. Ya. Tapi kalau muda dari sisi umur, tapi betul-betul mengikuti para ulama, maka ini seperti kata Ibnu Mubarak, dia bukan shaghir, dan terbukti banyak ulama yang di masa muda mereka sudah bisa berfatwa dengan rekomendasi ulama-ulama yang lain. Syafi'i rahimahullah memang. Abu Ubaid rahimahullah taala mengatakan, "Walladhi ara ana fil asagir an yu'khadha al-'ilmu 'amman kana ba'da ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuqaddamu dhalika 'ala ra'yi ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'ilmihi fa dhalika ahlul 'ilm 'an al-asagir." Nah, Abu Ubaid mengatakan, jadi asagir ngambil ilmu dari asagir, ilmu diambil dari orang yang datang setelah para sahabat Nabi. Ya. Lalu pendapat-pendapat mereka ini lebih diunggulkan, diutamakan daripada pendapat para sahabat Nabi dan ilmu mereka. Jadi justru sahabat-sahabat Nabi dan nasihat dan pendapat mereka dikesampingkan, dikalahkan dengan pendapat-pendapat orang-orang yang datang belakang. Nah, ini yang namanya mengambil ilmu daripada al-faqir. Dengan kata lain, ia telah menyingkirkan pendapat-pendapat para sahabat. Nah, ini bahaya besar. Dipastikan akan sesat kalau orang tidak mengikuti para sahabat. Pasti. Kenapa? Nabi mengatakan, "Innallaha ajara ummati an tajtami'a 'ala dhalalah." Allah Subhanahu wa taala melindungi umatku untuk berkumpul di atas kesesatan. Jadi kalau dianggap sahabat semuanya itu salah, kemudian dia bersendiri, ya justru dia yang pasti salah. Karena para sahabat Nabi dengan kesepakatan mereka nggak mungkin salah dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahibati fillah rahimakumullah. Jadi kalau begitu dari sini kita mengetahui betapa bahayanya bid'ah ini dan ahli bid'ah. Karena dengan mengambil ilmu daripada al-saghir akan binasa, hancur. Oleh karenanya telah datang berbagai macam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kita dari berbagai macam bid'ah. Betapa banyak hadis terkait dengan itu. Banyak pula dari kita yang sudah hafal. Ya, dalam Arba'in Nawawiyah disampaikan hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa huwa radd." Orang yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kita ini tertolak, tidak diterima. "Wa iyyakum muhdatsatil umur." Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru yakni dalam bidang agama. Dan mereka yang kemudian terperosok dalam bid'ah sangat jauh untuk bertaubat kepada Allah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Innallaha ihtajaza taubata kulli sahibi bid'ah an kulli bid'ah an sahibi kulli bid'ah." Atau ini tertulis an sahibi kulli bid'ah atau an kulli sahibi bid'ah. Ya. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla menutupi taubat dari tiap pelaku bid'ah. Yani kata ulama seperti disebutkan oleh Syatibi rahimahullah, orang-orang yang seperti itu sulit untuk dapat taufik, la yuwaffaq dari Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia telah meyakini kebenaran yang dia lakukan. Kalau dia sudah yakin benar,
Bagaimana kalau bertobat? Kalau dia tahu salah baru dia bertobat. Tapi dia nggak tahu kalau dia salah. Yakinnya benar. Mau bertobat bagaimana? Makanya jarang sekali ahli bid'ah yang bertaubat. Kecuali sangat sedikit yang bisa dihitung. Ibaratnya begitu. Makanya dulu kalau ulama salaf mengatakan, "Idza ra'aita syaban nasha'a 'ala sunnah farjuh. Wa idza ra'aitahu nasha'a 'ala bid'ah fala tarjuh." Kalau kamu melihat seorang anak muda tumbuh kembangnya di atas sunnah, kamu bisa berharap dari dia. Insyaallah istiqamah. Walaupun mungkin ada masa futur, tapi kalau dia hidup di atas sunnah, insyaallah ada harapan. Apalagi lebih daripada itu terus istiqamah, harapannya besar bisa jadi ulama. Tapi kalau kamu lihat seorang anak muda tumbuh kembangnya di atas bid'ah, jangan kamu harapkan. Sulit kamu mengharap dari dia, ya, karena hidupnya di atas bid'ah. Seperti ini. Bagaimana dia mau meninggalkan bid'ah? Karena dia yakini itu kebenaran. Nah, inilah bahaya bid'ah. Tidak bisa bid'ah ini diremehkan, dianggap sepele dalam amalan, dalam ilmu, dan dalam pergaulan. Ya, tidak bisa dianggap sepele. Ikhwanu fillah azakumullah, bid'ah-bid'ah yang menyebar di kalangan umat ini begitu banyak. Terkadang bid'ah dalam bentuk amalan, terkadang bid'ah dalam bentuk ucapan, terkadang bid'ah dalam bentuk keyakinan. Kalau dihitung sulit, ya, karena banyaknya. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah sampai dulu punya program membuat apa? Kamus bid'ah. Ya. Betul. Tapi subhanallah buku beliau ini mungkin hilang atau bagaimana, sehingga tidak sampai ke kita dalam wujud sebuah kitab tersendiri. Mu'jamul Kamus Bid'ah tidak. Ya. Namun di buku-buku beliau sebutkan dalam jenazah akhirnya pembahasan tentang bid'ah. Haji akhirnya pembahasan tentang bid'ah. Ya. Nah, itu kalau dikumpulkan semua jadi kamus bid'ah tadi. Mau dihitung, terlalu banyak. Nah, jadi ini pentingnya kita berhati-hati dari bid'ah karena begitu banyak. Waspada untuk selamat. Nah, di antara bid'ah-bid'ah yang melanda umat sekarang ini adalah bid'ah hizbiyah. Bid'ah hizbiyah. Iya, hizbiyah itu adalah bid'ah. Ya, hizbiyah itu adalah bid'ah. Apa itu hizbiyah? Kekelompokan. Kelompokan. Bisa jadi kelompokan itu berdasarkan yakni mengikuti sebuah pimpinan yang menjadikan walak dan baraknya kepada pimpinan tersebut. Bisa jadi hizbiyah itu karena syiar tertentu. Ya, punya syiar yang kemudian semuanya di bawah syiar tersebut. Bisa jadi karena bid'ah ini pada suatu organisasi, ya, atau yang semakna dengan itu. Nah, bahkan dulu Nabi SAW memperingatkan sahabat ketika mereka menggunakan seruan Al-Muhajirin dan Ansar pada sesuatu yang tidak pas. Nabi marah. Ada suatu kejadian di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Konflik sedikit, kemudian sedikit membesar sampai orang-orang Muhajirin mengatakan, "Ya lal Muhajirin, hai orang-orang Muhajirin, ayo kemari." Ya, ini menggunakan syiar Muhajirin untuk apa? Mengelompok.
misah dari Al-Ansar. Yang Ansar mengatakan, ya Al-Ansar, wahai orang-orang Ansar, yakni kemari. Ya, mulai mengelompok. Walaupun dengan syiar apa? Muhajirin dan Ansar. Syiar ini sendiri bukankah syiar yang syar'i? Nama Muhajirin ada dalam Quran, nama Ansar juga ada dalam hadis Nabi. Tapi ketika ada pemandangan semacam itu, Nabi langsung marah. Kata Nabi SAW, Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah diserukan sementara aku masih ada di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu semua. Itu adalah seruan-seruan yang muntinah, berbau busuk. Bayangkan. Ini pelajaran penting bagi kita. Kalau zaman sekarang berbagai macam syiar yang muncul di tengah umat, baik yang kalangan dalam negeri maupun mendunia, lalu di bawahnya berbagai macam orang yang berintisab, intima, menyandarkan diri kepadanya, merasa jadi anggotanya. Ya, walaupun tanpa kartu anggota. Apalagi dengannya. Ya. Dan wala dan bara karenanya. Ini hizbiyah seperti ini. Hizbiyah. Ini bukan hanya suatu dosa yang telah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang musyrik yang mencerai-beraikan agama mereka. Tiap-tiap kelompok dengan apa yang mereka miliki berbangga. Ya. Bukankah itu yang terjadi masa sekarang? Dulu dan sekarang, bukan sekarang saja. Dengan syiarnya, dengan kelompoknya, berbangga dengan itu. Bukan berbangga dengan Al-Quran was sunnah, dengan ittiba'us sunnah, tapi dengan kelompoknya. Berapa banyak ayat terkait dengan ini? Banyak. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Ini merupakan gejala yang sudah merebak di tengah umat, yang kita perlu waspada darinya. Insyaallah kita akan lanjutkan hal ini dengan menukilkan beberapa ucapan para ulama yang menyebutkan bahwa hizbiyah ini merupakan bid'ah. Inilah ta'ala. Sementara kita cukupkan dulu. Alhamdulillah.